Renungan malam. Berdoa dan berjaga. Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Dr. Lin Ting Tung adalah orang Thailand pertama yang menjadi dokter dan menjadi Kristen. Ia bekerja di rumah sakit kecil yang didirikan oleh Dr. Maxwell, seorang misionaris Inggris. Ketika itu tingkat kesehatan masyarakat di Taiwan sangat rendah dan cara pengobatan masih sangat sederhana. Pada suatu hari seorang anak datang ke rumah sakit tersebut dan meminta obat untuk ibunya yang sedang demam akibat malaria. Anak ini berjalan lebih dari 2 jam dari desanya ke rumah sakit, melalui jalan setapak melewati hutan dan sawah. Ketika nama ibunya dipanggil, anak ini langsung bangkit dari bangkunya, meraih botol obat dan bergegas pulang. Sore harinya pukul 5 ketika kamar obat akan ditutup, seorang perawat tampak bingung dan berkata, "Dr. Lin, botol obat untuk pasien malaria masih ada di sini. Tetapi ada satu botol yang hilang isinya, disinfektan." Dr. Lin terkejut. Diperiksanya botol yang tertinggal, benar isinya obat malaria. Jadi anak tadi membawa botol yang salah. Botol-botol di kamar obat itu memang berbentuk sama dan berwarna sama. Lagi pula baik obat malaria maupun disinfektan sama-sama cairan. Celaka kita. Ibu anak itu bisa mati. Disinfektan itu obat keras pembunuh kuman untuk kamar operasi. Kalau sampai diminum, usus bisa terbakar dan orang itu akan mati, ujar Dr. Lin dengan wajah pucat. Segera mereka melaporkan peristiwa ini kepada Dr. Maxwell. Ia juga terkejut. Sekarang pukul 5, anak itu pergi dari di sini pukul 3. Jadi ia sudah hampir tiba. Tidak mungkin kita mengejarnya. Kita tidak tahu jalan ke desa itu, ujar Dr. Maxwell. Dr. Maxwell terpenung lalu ia berkata, "Mulai hari ini semua obat keras tidak boleh diletakkan di atas meja. Sekarang panggil semua karyawan untuk berkumpul. Kita akan berdoa." Begitulah semua orang yang bekerja di rumah sakit itu berkumpul dan berdoa. Dr. Maxwell berdoa, "Tuhan, kami telah membuat kecerobohan. Ampunilah kami. Nyawa seorang ibu sedang terancam. Tolonglah dia, cegahlah dia agar tidak meminum obat yang salah itu." Malam harinya Dr. Lin berdinas malam. Ia harus bertanggung jawab atas kematian ibu ini. Esok harinya ketika masih subuh pintu diketuk. Ternyata itu anak yang kemarin membawa botol yang keliru. Mukanya pucat ketakutan. Dr. Lin juga takut. Kedua orang itu berdiri saling memandang dengan gugup. Kemudian anak itu berkata, "Maaf dokter, kemarin saya bawa botol itu sambil berlari. Lalu saya jatuh dan botol itu pecah dan isinya tumpah." Dr. Lin yang masih terpaku karena gugup langsung bertanya, "Kapan jatuhnya?" Anak itu menjadi makin ketakutan. "Maaf dokter, saya baru datang sekarang. Jatuhnya kemarin sore menjelang gelap." Dr. Lin langsung ingat menjelang gelap. Itu adalah saat ketika semua karyawan rumah sakit berkumpul mendoakan ibu anak itu. Jiwa ibu anak itu tertolong. Isi botol yang salah itu tidak sampai terminum karena botol itu pecah di tengah jalan. Itulah kuasa doa. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Yakobus 5 ayat 16-18. Tuhan mendengarkan doa anak-anaknya. Kita bisa lihat peristiwa ini dari sudut si anak. Ia pulang membawa botol obat ini sambil berlari, ingin cepat-cepat memberikan obat ini kepada ibunya. Ia ingin menunjukkan baktinya kepada ibunya. Ia ingin ibunya cepat sembuh. Namun anak ini tidak mengetahui bahwa botol yang sedang dipegangnya berisi racun. Ia tidak bisa membaca tulisan di botol itu. Ia buta huruf
Anak ini berlari terus. Jalan dari desa ke rumah sakit di kota sangat jauh. Perginya 2 jam, pulangnya 2 jam. Ia letih. Lalu tiba-tiba ia tersandung dan jatuh. Mungkin ia terluka, tetapi yang paling celaka, botolnya jatuh dan pecah. Cairan isinya tumpah di tanah. Bayangkan bagaimana perasaan anak itu. Ia pasti kecewa, sedih, dan takut. Bagaimana kalau penyakit ibunya makin parah? Bagaimana kalau dokter itu marah? Anak ini sangat terpukul oleh kejatuhan ini. Saat itu ia belum tahu bahwa justru terjatuhnya dia ini menolong nyawa ibunya. Tuhan bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 27-28. Bertekunlah dalam doa. Kuasa dan mukjizat terjadi ketika kita sungguh-sungguh berdoa. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Yeremia 29 ayat 12-13. Mari senantiasa berdoa dan berjaga-jaga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.